Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek tugas final saya yang berjudul Hybrid Encryption AES-RSA untuk mengamankan pengiriman pesan dan file email menggunakan Python terhadap serangan brute force dan man-in-the-middle attack. Baik, adapun anggota saya sendirian di mode teba dan Nurul Ilmi Aulia, dan nanti kami sudah membagi tugas masing-masing dan di menit kemudian itu dia akan menjelaskan tentang laporan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang program pesan dan file ke email, pengamanannya menggunakan Python. Oke, baik. Sebelum kalian masuk ke codingan atau sintak, nah yang pertama itu kalian harus autentikasi email kalian sebelum membuat sebuah program, karena di mana autentikasi itu mengakses alamat layanan email kita agar email kita tuh aman, agar penerima email itu tidak ada serangan brute force dan man-in-the-middle. Nah, caranya itu yang pertama kita masuk ke akun email di .https://mailakon.google.com seperti ini. https my account google.com. Oke, nah di sini kita masuk ke email pribadi kita masing-masing. Nah, di sini kita masuk di bagian keamanan. Nah, karena saya sudah login, maka di sini itu kita harus, ketika Anda belum verifikasi 2-step verification atau authentication, di sini tuh nanti akan ada tulisan aktifkan verifikasi 2 langkah. Nah, setelah aktif itu, kita kembali ke menu pengamanan dan pilih sandi aplikasi. Nah, setelah itu pilih jenis aplikasi, klik lainnya, dan beri nama misalnya Python KHS sesuai dengan judul program kita. Nah, kemudian kita pilih generate, dan disitu kita akan mendapatkan password. Dan password itu kita akan gunakan pada di bagian sender. Nah, ini password authentication keamanan email saya. Ini akan kalian dapatkan ketika kalian sudah melakukan 2 authentication itu. Dan kode ini cuman bersifat 1 kali dan bersifat rahasia. Oke, setelah kita authentication, nah di situ kita akan masuk di bagian kodenya. Nah, yang pertama itu generate. Python. Di bagian generate Python itu digunakan untuk membuat pasangan kunci RSA, public key dan private key yang berfungsi dalam proses enskripsi dan deskripsi kunci AES. RSA digunakan sebagai metode kriptografi asimetris yang menjamin bahwa hanya penerima email itu yang dapat membuka private key itu. Nah, dimana yang pertama itu kita mengimpor modul yang digunakan untuk membuat RSA. Setelah itu kita membuat folder key. Jika sudah ada tidak usah buat, tapi jika belum ada kita buat folder key-nya. Nah, di sini kita buat RSA-nya dengan membuat 2048. Nah, itu membuat RSA 2048 bit ukuran aman. Ini ukuran 2048 bit itu aman dan terinskripsi. Selanjutnya with open, dimana kita akan membuka key private PEM, menulis key export key, menyimpan
ini fungsinya untuk menyimpan private PEM dan public PEM. Nah, contohnya saya hapus terlebih dahulu. Nah, ini kayaknya kan pertama kita hapus dulu. Nah, sini kita generate Python. Kita buka terminal dan kita jalankan Python generate k.py. Nah, ini. Oke. Ketika ada output RSA berhasil dibuat, maka program kita berhasil. Oke, nih. Private PEM. Nah, inilah private PEM. Dan dimana ini tidak bisa akan dibuka oleh siapapun yang tidak mempunyai kode private PEM dan public PEM. Karena kapan serangan imperator force time in the middle itu akan butuh 1000 kali atau 2000 kali untuk bisa tembus, karena banyak password dan berbagai huruf dan itu random dan mungkin kita sulit, tidak bisa kita tebak. Nah, setelah itu kita masuk di codingan SenderPy. Setelah Gmail.py berhasil, kita masuk di SenderPy. Nah, di mana di SenderPy ini kita akan menginskripsi isi pesan dan file KHS menggunakan algoritma AS256 dan mengunci kunci AS menggunakan RSA public key. Hasil inskripsi ini dalam sebuah file itu akan dikirimkan sebagai lampiran email melalui protokol SMTP Gmail, dan di sini akan kita memasukkan penerima yang akan menerima email kita. Nah, oke. Yang pertama kita mengimpor semua modul-modul yang kita butuhkan. Modul inskripsi ada AS, RSA, PKCIC1, OAF. Nah, kedua di sini ada variabel. Di sini pesan. Di pesan itu ketika kalian berisi teks penjelas lalu digabung dengan file PDF sebagai data binar menggunakan pengisa file untuk diinskripsi. Nah, ini. Nah, untuk teman-teman sebelum kalian masukkan file, pastikan terlebih dahulu file kalian ada di dalam satu folder kalian. Nah, ASK get random bits dengan 32 bits dan IF get random dengan 16 bit. Dan ciphertext AS SK mode CBCIF. Ini digunakan untuk membuat objek AS dalam mode CBC. Data kemudian di padding agar sesuai dengan blok AS dan inskripsi menjadi ciphertext. Nah, di sini kunci public RSA milik penerima diimpor dari file public PEM. Objek PKSI OF digunakan untuk skripsi RSA yang lebih aman. Kunci AS yang sebelumnya digunakan untuk skripsi data kini diamankan dengan RSA menghasilkan skripsi mistake bin. Nah, ketika berhasil akan mengeluarkan output. Dengan mengeluarkan output AS dan skripsi 4 ciphertextnya dan akan mengeluarkan output file terinskripsi berhasil dibuat. Nah, di sini email pengirim itu saya sendiri, dan email penerima di sini kita bisa masukkan tergantung dari masing-masing, dan password itu didapatkan dari authentication email. Nah, di sini kita menulis sebuah pesan. Apa pesan kita untuk penerima? Nah, karena teknologi makin canggih dan
Mungkin ada beberapa orang yang belum mengerti tentang ini. Jadi itu ada isi dari petunjuknya, timnya di situ semua ada. Dan di zip itu kita tambahkan untuk petunjuk. Nah, ketika kita run dan mengirim, itu akan muncul email dengan lampiran terinskripsi berhasil dikirim ke email penerima. Oke, seperti ini. Misal kita jalankan saja langsung. Python sender.py. Nah, di sini akan mengeluarkan pesan objek, pesan subjek, file itu sudah terkirim ke email penerima. Nah, setelah itu sini bagian receiver pay ini kita kirim ke penerima email. Ya, file yang saya dikirimkan itu ini bersifat bin, bukan PDF, bukan Word. Jadi ini butuh private PEM. Dan di sini di bagian penerima zip itu sudah ada tata cara bagaimana kita bisa mendapatkan file yang telah dikirim oleh kita. Ini pertama kita download terlebih dahulu. Nah, setelah kita download, download selesai, kita masuk di bagian Vismocode. Nah, di bagian Vismocode itu setelah kita ekstrak itu filenya, di sini akan ada private PEM, di mana private PEM itu cuman untuk kita sendiri. Dan inskripsi message itu dan pesan transkripsi petunjuk. Nah, di sini petunjuknya ada. Pastikan Anda menginstal Python versi 3. Simpan file enkripsi message yang dikirim lewat email ke dalam folder. Pastikan semua file yang telah dikirim itu dalam satu folder. Dan setelah itu kita jalankan melalui receiver py. Receiver Python receiver.py. Gagal mendeskripsi ASR cocok dapatkan oh my god. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, setelah kita menerima ini file receiver pay itu kita dikodingkan oleh pengirim, dan kita sisa menerima dan menjalankan semua apa yang telah jadi petunjuk penerima. Di sini kita jalankan Python receiver pay. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan yang berjudul Hybrid Enkripsi AES RSA untuk mengamankan pengiriman pesan dan file ke email menggunakan Python terhadap serangan brute force dan win in the middle attack. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan pustaka, yaitu ada kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik mengamankan informasi seperti menjaga kerahasiaan data. Yang pertama itu ada proses enkripsi AES. AES digunakan untuk mengenkripsi pesan utama, file atau data karena efisien dan cepat. Selanjutnya yang kedua itu ada proses dekripsi AES. Proses dekripsi AES dimulai setelah kunci AES berhasil didekripsi dengan RSA. Selanjutnya ada proses enkripsi RSA. Proses enkripsi RSA menggunakan kunci publik penerima untuk mengenkripsi data. Selanjutnya ada proses dekripsi RSA. Dekripsi RSA dalam kasus hybrid enkripsi AES
RSA untuk mengamankan pengiriman pesan dan file ke Gmail menggunakan Python. Selanjutnya ada PyCryptodome, adalah pustaka Python yang menyediakan berbagai fungsi dan algoritma kriptografi. Algoritma yang didukung itu ada AES, RSA, dan SHA. Selanjutnya perancangan sistem, yaitu diagram atau alur proses keamanan data berbasis hybrid enkripsi. Yang pertama kita mulai dari start, selanjutnya input pesan dan file KHS. Di sini kita menggunakan file KHS untuk dikirim ke email. Selanjutnya enkripsi pesan, file menggunakan AES 256. Selanjutnya enkripsi ASK menggunakan RSA public key. Gabungkan enkripsi ASK tambah 4 tambah ciphertext. Selanjutnya simpan file enkripsi. Selanjutnya login ke email SMTP menggunakan password. Selanjutnya di sini apakah login berhasil? Jika tidak, tampilkan pesan error dan stop. Saya kirim pesan terenkripsi, lalu penerima download file dari email atau laptop dan HP. Selanjutnya jalankan di laptop penerima. Selanjutnya di sini apakah file terenkripsi valid? Jika tidak, tampilkan error atau file rusak, salah, dan stop. Jika ya, deskripsi ASK menggunakan RSA private key. Selanjutnya dekripsi isi pesan dengan file KHS. Lalu tampilkan pesan ke terminal, lalu simpan file hasil sebagai hasil KHS, dan selesai. Implementasi generate RSA key atau generate key. Langkah pertama dalam proses sistem adalah membuat pasangan kunci RSA, yaitu public key dan private key yang digunakan dalam skema hybrid enkripsi. Setelah program generate jalankan dan muncul pesan sukses di terminal, otomatis terbentuk folder key yang berisi dua file, yaitu private dan public. Struktur folder tersebut ditampilkan seperti ini. Selanjutnya ada implementasi enkripsi dan pengiriman. Setelah kunci RSA berhasil dibuat, tahap berikutnya adalah mengenkripsi pesan dan file menggunakan program ini menggabungkan pesan teks dan file KHS. Seperti ini menampilkan hasil implementasi program SenderPay pada terminal. Selanjutnya, struktur folder tersebut ditampilkan seperti ini dan menandakan bahwa proses pengiriman pesan terenkripsi dan paket pendukung ke alamat email penerima telah berhasil. Selanjutnya ada implementasi penerimaan dan dekripsi oleh penerima. Setelah proses enkripsi dan pengiriman oleh pengirim selesai dilakukan melalui program SenderPay, penerima akan menerima email masuk dari alamat pengirim. Tampilannya seperti ini. Email yang dikirimkan melalui program berhasil diterima oleh akun email tujuan. Setelah email berhasil diterima, penerima membuka akun email dan menemukan pesan dari pengirim yang berisi dua lampiran, yaitu file terenkripsi dan file penerima zip. Setelah membuka email yang berisi lampiran file terenkripsi dan penerima zip, penerima terlebih dahulu mengunduh kedua file tersebut. File zip kemudian diekstrak dan di seluruh isinya, yaitu receiver, private, dan petunjuk penggunaan dipindahkan ke dalam satu folder kerja proyek. Setelah semua file diperlukan diletakkan dalam satu folder, yaitu receiver, private, dan pesan terenkripsi, membuka terminal dan menjalankan program receiver. Proses deskripsi pun dimulai secara otomatis. Setelah berhasil, apakah file otomatis tersimpan dan file otomatis tersimpan dan berhasil. Ini. Setelah itu, file hasil
dekripsi berhasil disimpan sebagai hasil KHS PDF. Langkah terakhir adalah memverifikasi bahwa isi file tersebut benar-benar sesuai dengan file yang dikirimkan oleh pengirim. Penerima membuka file hasil KHS PDF dan membandingkan dengan file asli KHS mahasiswa PDF yang digunakan oleh pengirim sebelum proses enkripsi. Hasilnya menunjukkan bahwa isi dokumen identik baik dari segi format, data, maupun tampilan. Selanjutnya di sini ada validasi hasil pengujian. Uji enkripsi pesan dan file, input file PDF dan pesan teks, outputnya itu file transkripsi berhasil dibuat. Selanjutnya uji pengiriman email, inputnya email penerima valid dan lampiran zip. Selanjutnya outputnya itu email masuk ke email penerima itu berhasil. Ekstrak zip, file penerima zip, file receiver, private, dan bin tersedia itu berhasil. Terus selanjutnya uji receiver penerima, inputnya itu file dan kunci lengkap, outputnya itu pesan tampil di terminal dan file PDF tersimpan itu berhasil. Selanjutnya uji buka file hasil KHS, itu inputnya hasil deskripsi, outputnya isi identik dengan file asli, itu hasilnya valid. Selanjutnya kesimpulan. Kasus ini menunjukkan bahwa kombinasi algoritma enkripsi simetris AS dan asimetris RSA dalam metode hybrid enkripsi mampu meningkatkan keamanan dalam pengiriman pesan dan file melalui email. Penggunaan AS memungkinkan proses enkripsi dan deskripsi data secara cepat dan efisien, sementara RSA digunakan untuk mengamankan kunci AS, sehingga mengatasi kelemahan masing-masing metode jika digunakan secara terpisah. Dengan demikian, pendekatan hybrid enkripsi ini efektif dan praktis untuk digunakan dalam pengiriman data sensitif melalui email, khususnya email, dan mampu meningkatkan integritas serta kerahasiaan informasi dalam menghadapi ancaman keamanan digital modern. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, setelah kita menerima ini file receiver pay, itu kita dikodingkan oleh pengirim dan kita sisa menerima dan menjalankan semua apa yang telah jadi petunjuk penerima. Di sini kita jalankan Python receiver pay. Nah, di sini akan mengeluarkan output pesan diterima KHS genap 2025 transkripsi KHS buka pakai receiver pay tambah private pay. Nah, di sini akan ditampilkan juga di lokasi mana yang disimpan file asli tersebut. Nah, lokasi file itu berada di lokasi dekriptografi di folder kriptografi. Nah, ini dia hasil dari, coba kita buka dan kita lihat apakah datanya benar. Jadi ini kriptografi, kita cari folder kriptografi dan di sini kita buka apakah benar file yang dikirimkan atau tidak valid. Nah, ini file KHS yang dikirim. Nah, berarti file yang dikirim itu file valid. Oke.